Halo Presesor Hebat Farmasi UII, perkenalkan saya dosen pengampu pada praktikum Desain Bentuk Sediaan Obat 2. Kali ini kita akan mempelajari proses pembuatan sediaan cair dan semi padat. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa bahan aktif tidak dapat diberikan langsung kepada pasien tanpa dirubah menjadi bentuk sediaan dengan memformulasikannya dengan bahan tambahan. Bahan tambahan atau eksipien dapat membantu bahan aktif menjadi bentuk sediaan yang dapat diterima oleh pasien, mampu meningkatkan efektivitas secara farmakologis saat digunakan. Pada video sebelumnya, Anda sudah dikenalkan dengan beberapa bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi sediaan farmasi. Ada yang memiliki bentuk padat, serbuk, kristal, dan bentuk setengah padat. Sangat penting bagi Anda nantinya sebagai formulator yang akan membuat bentuk sediaan untuk mengenal bahan-bahan tersebut. Dalam membuat sediaan obat, perlu mempertimbangkan aspek mutu, antara lain aspek keamanan, efektivitas, kenyamanan pasien ketika menggunakan sediaan tersebut. Mari kita lihat video proses pembuatan sediaan semi-solid, antara lain pembuatan basis salep hidrokarbon, pembuatan basis larut air, pembuatan gel, pembuatan krim tercuci, pembuatan lotion dari minyak serai. Selain itu, juga pembuatan sediaan cair antara lain suspensi antibiotik kloramfenikol valmitat, sirup CTM, dan emulsi minyak biji anggur. Dalam proses pembuatan obat, ada beberapa tahapan. Tahap awal pertama kali sebelum membuat sediaan adalah pembuatan kajian rancangan praformulasi. Biasanya kita sebut kajian praformulasi. Praformulasi merupakan kajian secara literatur yang berisi tentang monografi bahan-bahan yang digunakan dalam formula. Terdiri dari kajian literatur sifat fisikokimia, data stabilitas, jumlah bahan, dan inkompatibilitas bahan aktif maupun bahan tambahan yang dibutuhkan dalam rancangan formula dari sediaan yang akan dibuat. Setelah itu, kita siapkan bahan-bahan yang sudah ada dalam rancangan formula, lengkap dengan komposisi berat maupun persen bahan-bahan yang akan digunakan. Tahap selanjutnya adalah penimbangan bahan. Timbang semua bahan berdasarkan formula yang sudah dibuat. Kemudian, tahap pencampuran bahan. Semua bahan yang telah ditimbang dicampurkan sesuai dengan prosedur kerja yang telah dibuat sampai terbentuk sediaan yang diharapkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat sediaan semi-solid berupa salep hidrokarbon, salep larut air, gel, krim tercuci, dan lotion. Selain itu, kita juga akan membuat sediaan cair dalam bentuk suspensi, sirup, dan emulsi. Pembuatan sediaan semi-solid salep hidrokarbon terbuat dari komposisi lemak seperti vaselin. Salep ini memiliki kemampuan menutup jaringan kulit atau oklusif. Salep hidrokarbon tidak mudah untuk dicuci karena komposisi dari basis ini terdiri dari komponen lemak yang lengket. Sifat dari salep ini adalah emolien, melunakkan atau melembabkan jaringan kulit, sangat cocok bagi pasien yang mengalami kulit kering dan pecah-pecah. Komposisi formula pada basis salep hidrokarbon antara lain seraflava, parafin cair, dan vaselin. Proses pembuatan sediaan ini dengan cara peleburan dengan pemanasan. Setelah semua bahan mencair, ditambahkan ke dalam wadah dan diaduk. Massa salep setengah padat akan terbentuk setelah dingin. Formula semi padat sediaan ini sangat cocok untuk bahan aktif yang dirancang untuk menempel lama pada bagian yang sakit, misal pada kulit atau permukaan mukosa. Selanjutnya adalah salep larut air. Secara proses pembuatan tidak jauh berbeda dengan salep basis hidrokarbon. Pada kesempatan kali ini, kita menggunakan metode peleburan dengan pemanasan. Metode ini sangat mudah dan mampu membuat sediaan salep yang homogen, namun tidak cocok untuk bahan aktif yang tidak tahan panas. Bahan aktif dapat rusak dan tidak stabil dikarenakan pengaruh suhu, sehingga efektivitas dari obat akan berkurang. Proses pembuatan salep larut air adalah dengan menimbang dan mencampurkan bahan-bahan seperti PEG 400 dan PEG 4000 dengan pemanasan.
Bahan PEG 400 memiliki bentuk berupa cairan, sedangkan PEG 4000 berbentuk padatan. Campuran dari bahan cair dan padatan akan membentuk sediaan setengah padat. Selain bentuk sediaan salep, kita juga akan membuat bentuk sediaan gel. Bentuk sediaan ini memiliki bentuk yang sangat unik dan menarik karena memiliki bentuk yang transparan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat sediaan gel dengan bahan aktif aloe vera. Proses pembuatan gel kali ini, kita akan menggunakan karbopol sebagai gelling agent, bahan yang mampu membentuk massa dengan konsistensi seperti gel. Pertama-tama, kita masukkan karbopol ke dalam Aquades, kemudian aduk sampai semua bahan tercampur dan mengembang sempurna. Kemudian masukkan bahan-bahan yang lain, aduk sampai tercampur merata semuanya. Untuk meningkatkan kekentalan dari campuran, kita tambahkan TEA secukupnya. TEA mampu meningkatkan kekentalan dari campuran. Sediaan semi-solid lainnya adalah bentuk krim. Bentuk krim yang kita akan buat adalah bentuk yang dapat tercuci. Komponen dari krim terdiri dari fase air dan fase minyak. Dengan bantuan dari emulgator atau surfaktan, kedua fase tersebut akan mampu membentuk sediaan krim. Pada formulasi sediaan krim, kita menggunakan bahan yang berperan sebagai stiffening agent. Bahan ini mampu membentuk massa setengah padat, campuran fase minyak dan fase air. Proses pembuatan dengan pemanasan masing-masing fase. Fase air terdiri dari Aquades, propilen glikol, natrium lauryl sulfat, dan pengawet paraben. Fase minyak dibuat dengan meleburkan steril alkohol dengan parafin cair pada suhu 70 sampai dengan 75 derajat Celcius. Fase minyak dituang ke dalam fase air dalam kondisi panas. Aduk sampai homogen, sampai terbentuk massa setengah padat membentuk sediaan krim. Pembuatan sediaan setengah padat lainnya adalah sediaan lotion. Sediaan ini memiliki kandungan air yang lebih banyak dengan konsistensi atau kekentalan yang lebih rendah dibandingkan dengan bentuk krim atau bentuk lainnya. Proses pembuatan lotion adalah dengan memisahkan kedua bahan dalam dua fase, yaitu fase minyak dan fase air. Kemudian kedua fase dipanaskan agar dapat melebur sempurna, terutama bahan-bahan yang memiliki bentuk padatan. Fase minyak terdiri dari asam stearat, setil alkohol, dan gliserin. Fase air terdiri dari Aquades, triethanolamin, dan pengawet paraben. Kedua bahan dipanaskan, kemudian dicampur dengan pengadukan cepat. Pengadukan harus dilakukan pada saat kedua fase dalam kondisi panas. Campuran kedua fase akan membentuk basis lotion. Setelah itu dimasukkan ke dalam campuran yang sudah membentuk lotion, minyak sereh ke dalamnya. Aduk dengan kecepatan tinggi sampai homogen sampai membentuk lotion. Bentuk sediaan yang akan kita buat selanjutnya adalah bentuk sediaan cair. Bentuk sediaan ini memiliki komposisi air yang lebih banyak dan berperan sebagai pembawa. Sediaan cair terdiri dari sistem dispersi kasar dan larutan. Sistem dispersi kasar contohnya adalah sediaan emulsi dan suspensi. Contoh bentuk larutan adalah sirup dan eliksir yang mengandung alkohol. Bahan aktif yang tidak dapat larut dalam pembawa air dapat dibuat dalam bentuk suspensi. Suspending agent dalam formulasi suspensi dapat menjaga padatan zat aktif yang tidak larut terdispersi secara homogen. Dalam sediaan suspensi dapat dibuat dengan dua sistem, yaitu flokulasi dan deflokulasi.
Kedua sistem ini sangat dipengaruhi oleh bahan suspending agent yang digunakan dalam formulasi. Pada formulasi suspensi kali ini menggunakan bahan aktif chloramphenicol palmitat yang memiliki kelarutan yang rendah dalam air dengan suspending agent CMC. Suspensi yang dihasilkan adalah sistem flokulasi, menghasilkan suspensi yang homogen dengan sedikit penggojokan. Proses pembuatan suspensi ini dengan membuat dan mengembangkan suspending agent CMC 0,5% terlebih dahulu, timbang 0,5 gram CMC atau karboksimetilselulosa, tambahkan 100 ml Aquades, aduk sampai homogen, kemudian diamkan sampai mengembang. Proses pembuatan sirup simplex adalah dengan membuat larutan 65% sukrosa, timbang 65 gram sukrosa, tambahkan air 100 ml, aduk dengan menggunakan pemanas, suhu 80 sampai 90 derajat Celcius. Setelah membuat larutan CMC dan sirup simplex, selanjutnya bahan aktif chloramphenicol palmitat dicampurkan dengan gliserin sampai membentuk massa seperti pasta. Masukkan ke dalam campuran tersebut CMC 0,5% dan sirup simplex. Aduk dengan kecepatan sedang sampai tinggi hingga tercampur homogen dan membentuk sediaan suspensi. Sediaan cair yang memiliki bentuk larutan adalah sirup. Sangat cocok untuk bahan-bahan yang mudah larut dalam pembawa air. Sebagai contoh sediaan yang akan kita buat adalah sirup CTM. Proses pembuatan sirup sangat sederhana. Kita harus memastikan jika bahan-bahan tambahan seperti perasa, pewarna, dan pengawet yang digunakan dalam formulasi larut dalam pembawa air. Berikut merupakan tahapan pembuatan sirup. Pertama, kita panaskan Aquades, kemudian tambahkan sukrosa untuk membuat sirup simplex dengan konsentrasi 60%. Masukkan bahan-bahan lain seperti bahan aktif CTM, natrium sitrat, dan asam sitrat pada sebagian air dalam formula. Masukkan pengawet paraben pada sebagian air yang telah dipanaskan. Kemudian, semua campuran tadi dimasukkan ke dalam larutan sirup simplex. Masukkan perasa jeruk, aduk sampai homogen. Sediaan sirup yang dihasilkan berupa sediaan yang jernih dan transparan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat sediaan tipe emulsi air dalam minyak dengan fase minyak biji anggur dengan gabungan surfaktan Twin 80 dan PEG 400. Pertama-tama, masukkan minyak ke dalam campuran surfaktan Twin 80 dan PEG 400. Aduk sampai homogen, kemudian masukkan air ke dalam campuran tersebut. Aduk dengan kecepatan tinggi sampai membentuk emulsi. Globul emulsi dapat kita amati dengan menggunakan mikroskop. Berbentuk bulat, fase minyak berada dalam globul emulsi sedangkan fase air berada di luar globul emulsi. Emulsi yang terbentuk berwarna putih susu dengan bau yang sangat khas. Setelah pembuatan sediaan, selanjutnya adalah kontrol kualitas dengan beberapa pengujian seperti pH meter, viskometer untuk mengukur kekentalan sediaan, cemaran mikrobia dari sediaan, dan penetapan kadar zat aktif dalam formula. Hal tersebut untuk memastikan bahwa proses pembuatan sediaan dilakukan dengan baik dan konsisten dari segi mutu. Demikian video kali ini, semoga dapat memberikan gambaran secara detail terkait proses pembuatan sediaan cair dan semi padat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.